Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para santri penghafal Al-Quran, niatkanlah ketika kita menghafal Al-Quran itu hanya karena Allah semata, hanya untuk Allah semata. Bukan karena ingin dikenal, bukan karena ingin diketahui suaranya bagus atau mendapatkan juara tatkala kita mengikuti lomba tahfiz Quran atau disebut sebagai hafiz atau hafizo, tapi ikhlaskanlah karena Allah. Ikhlas adalah kunci utama kita menghafal Al-Quran, kunci utama dari segala kita melakukan aktivitas dan ibadah. Segala amal itu tergantung dari keikhlasan niatnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia tujunya, apa yang menjadi tujuannya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dinilai karena Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang berhijrah karena ingin dunia yang akan diraihnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuannya tersebut. Dahulu ada seorang muhajir yang disebut Ummul Qais. Ini asbabul wurud dari hadis ini. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah karena seorang wanita yang bernama Ummul Qais yang ingin dinikahinya. Walaupun asbabul wurud hadis ini doif, tapi kita dapat mengambil ibrah di dalamnya. Maka begitu pula tatkala kita menghafal Al-Quran, janganlah sampai niat hafalan kita itu karena selain Allah. Mereka yang menghafal Al-Quran karena dunia, untuk mendapatkan dunia, maka Allah akan berikan dunia bagi mereka. Tapi di akhirat tidak ada yang tersisa dari pahala hafalannya, bahkan akan mendapatkan siksa di neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, salah satu orang yang masuk neraka adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Tatkala dia ditanya tentang nikmat Allah, dia mengatakan dia telah mengorbankan waktunya membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Benar engkau telah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tetapi engkau lakukan itu karena ingin disebut seorang qori, karena ingin dinilai bacaanmu itu baik di mata manusia, karena ingin disebut sebagai hafiz atau hafizo, dan engkau telah mendapatkan itu di dunia. Maka orang ini kemudian diseret dengan muka terkelungkup dan dilemparkan ke dalam neraka. Demikian juga ada orang yang bersedekah, berinfak. Tatkala Allah tanya, dia mengatakan telah saya infakkan harta saya untuk bersedekah, membantu, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, mengasih makan orang-orang yang fakir miskin. Maka tak ada satupun proposal kebaikan, pasti dia akan membantunya. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Benar telah engkau lakukan itu dan ini, tapi tujuan kamu berinfak, bersedekah, membantu agar kamu disebut seorang yang dermawan, dan
kamu telah mendapatkan sebutan itu di dunia. Maka orang ini sama, diseret dengan muka terkelungkup dan dilemparkan ke dalam neraka. Ada orang juga yang dia tatkala Allah tanya tentang nikmat-nikmat Allah, dia mengatakan, saya telah berjuang dengan harta dan jiwa saya berperang di jalan Allah sampai saya mati tatkala berperang di jalan Allah, mati syahid. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta, benar telah engkau lakukan itu dan ini, engkau berjuang, bahkan engkau mati dalam perjuangan, tapi tujuan kamu berjuang itu, berperang itu karena ingin disebut seorang pemberani, karena ingin disebut sebagai pahlawan, dan kamu telah mendapatkan itu di dunia. Maka orang ini pun diseret dengan muka terkelungkup dan dilemparkan ke dalam neraka. Para santri penghafal Al-Quran, maka dalam menghafal Al-Quran ini tergantung apa yang kalian niatkan dalam hati. Kalau menghafal Quran ingin dunia, maka Allah berikan dunia, tapi tak satu pun pahala yang tersisa untuk akhirat nanti. Dan yang menarik bagi mereka yang menghafal Al-Quran karena akhirat semata-mata, karena ingin mencari keridhaan Allah, Allah akan sempurnakan pahalanya di akhirat, dan Allah tetap akan berikan dunia sebagai bonusnya. Betapa hebat, bukan? Kita sering mendengarkan ungkapan, siapa yang menanam padi, maka rumput akan tumbuh. Ada belut juga. Tetapi barang siapa yang menanam rumput, maka padi tak akan tumbuh. Padi adalah permisalan untuk akhirat, sedangkan rumput adalah dunia. Maka fokuslah mengejar akhirat, sebab dunia tanpa kau kejar pun akan datang menghampiri. Dunia itu begitu angkuh, saat engkau mengejarnya, dia akan pergi menjauh. Sebaliknya, apabila engkau berpaling meninggalkannya, engkau fokus mengejar akhirat, dia akan datang menghampirimu. Maka mengikhlaskan diri dalam proses menghafal Al-Quran merupakan salah satu kunci kemudahan. Ikhlas berarti mengikrarkan diri bahwa perjuangan yang kita lakukan semata-mata untuk Allah saja. Dan bukankah Allah itu maha berterima kasih? Dan bagaimana mungkin Allah membiarkan seseorang yang berjuang menuju jalannya, yang memperjuangkan menjaga kalamnya, akan terlunta-lunta merintih dalam perjuangannya? Tidak mungkin. Pasti Allah akan menjaga orang tersebut. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Allah pilih kalian menjadi penjaga kalamullah. Allah pilih kalian menjadi penjaga Al-Quran. Walaupun kalian tidak jaga, Al-Quran itu tetap ada, tetap terjaga, pasti ada yang menjaganya. Maka jadilah kalian keluarganya Allah. Nabi bersabda, Inna Allah ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di kalangan manusia. Faqila, sahabat bertanya, man ahlullahi minhum, siapakah keluarga Allah dari mereka itu? Qala, Rasulullah SAW menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Ahlu Quran, para penghafal Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Karena itu, apabila kita memberikan keikhlasan kita saat berjuang menghafal Al-Quran ini, maka Allah akan hadiahkan kemudahan demi kemudahan dalam perjuangan kalian. Begini, dahulu tatkala saya
atau angkatan saya masih kecil, barangkali pernah di antara kami ini sholat hanya karena perintah orang tua. Kita mengerjakannya karena diawasi orang tua. Apabila orang tua berhenti mengawasi, kadang kita menundanya atau mungkin tidak melaksanakannya. Begitulah tingkat kekuatan ibadah hanya sebatas karena pengawasan dari orang tua. Maka sekarang, jika kalian memperjuangkan menghafal Al-Quran benar-benar kalian lakukan karena Allah, pertanyaannya, apakah Allah pernah berhenti mengawasi kalian, mengawasi kita? Apakah Allah pernah lalai atas perjuangan yang kita lakukan? Tentu tidak. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berjalan menujunya, yang berjuang di jalannya, yang menjaga kalamnya. Maka sungguh besar nilai keikhlasan ini. Walaupun perjuangan kita dalam menghafal Al-Quran, dalam perjuangan beribadah, dalam berdakwah, tak ada yang melihat, namun usaha itu tidak akan sia-sia. Allah pasti akan mengganjar kita. Dan begitulah orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Dia selalu sadar bahwasanya Allah senantiasa mengawasi dirinya. Kapan saja, di mana saja, saat sendiri atau banyak orang, keadaan ramai ataupun sepi. Inilah yang disebut dengan ihsan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta budallaha ka'annaka tarah." Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Fa illam takun tarah, akan tetapi barang jika kalian tidak melihatnya, fa innahu yara, maka yakinlah Allah selalu melihat kalian. Demikian, semoga kita menjadi santri-santri yang ikhlas dalam menghafal Al-Quran, dan ini adalah modal utama dan pertama yang harus kalian miliki. Semoga Allah menjaga kalian, memberkahi kalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless
hopeless, you can see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side.